Jadi kita ketahui bahwa RQS hari ini adalah RQS yang ke-10 kalau dikira dari kelahirannya ya. Kalau kita sepakat tanggal 24 Maret 2015 kita mendirikan perusahaan dan kita melakukan RQS pertama pada bulan Maret juga di tahun 2017. Kalau kita itu setelah bergulir hari ini kita melaksanakan RQS yang ke-10 kalinya, bukan main ya. Tidak banyak perusahaan yang dibentuk oleh kita semacam ini ya, bertahan sampai selama ini. Kalau kita lihat yang lainnya beda berguguran di tahun ketiga dan tahun keempat gitu ya. Tapi kita ingat pada tahun ketiga kita mengalami puncak dari keberhasilan pada tahun 2019 sebelum COVID ya. 3,8 miliar kita miliki cash fresh money pada saat itu ya. Ini pertanyaannya setelah kita RQS ini, kemana ini destinasi kita ini? Next destinasi kita ini mau kemana gitu lah ya. Nanti kita bicarakan lebih detailnya. Ini sebagai gambar aja teman-teman gitu ya. Sekarang ini Danantara ya sudah mulai bangkit ya, agak berbeda dibandingkan dengan BUMN karena dia sebagai BP kan ya, banyak penyelenggara untuk investasi segala macam. Jadi pergerakannya akan lebih terukur gitu. Jadi saya terus terang aja teman-teman ya, kalau sudah fokus tidak bisa, tapi saya sekarang udah ngerem. Tensi saya 145 kemarin kantor. Takut kamu juga dengan gitu ya. Saya akan ngerem gitu ya. Nanti pada suatu saat saya akan cerita ya. Saya boleh bangga gitu, teman-teman boleh bangga bahwa saya salah satu di antara sedikit orang di Indonesia yang paham betul tentang sih. Ya, bagaimana touch point, jika harus dibilang touch point itu kendalanya beginilah ya. Kita harus punya kemampuan untuk memetakan touch point itu dalam istilahnya customer journey map. Nah ini kayaknya gitu, menurut pemikiran saya teman-teman ini jago semua di sini gitu. Jago semua ini. Semangat, tetap semangat. Premium, yes. Mantap. Mantap. Terima kasih Mas Arto ya. Jadi premium ini dilakukan ya bagi teman-teman pensiunan seangkatan ya, MTK tahun 80-82. Pensiunan PT Telkom ya? Ya, kami rata-rata udah pensiun di tahun 1915 ya. Dalam masa bakti ya rata-rata 33 tahun lah ya. Di usia setelah 55 tahun kami itu merasa masih bisa menyumbangkan ya kompetensi kami yang kami peroleh di Telkom. Jadi ini unik sebetulnya. Jadi pertemuan pertama kali itu kita lakukan di Kumpung 3 bulan setelah kami pensiun ya. Kami merasa gitu ya, ini kan dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada dari TU itu ada keuangan, ya, HR ya, dan lain-lain. Teknik pun demikian, ada teknik satelit ya, teknik telepon, teknik sentral dan lain-lain.
Nah, untuk menyatukan itu agak sulit nih Mas Tarto ya. Kita akhirnya berembuk lah dari kira-kira titik temunya di mana gitu ya. Akhirnya menemukan yang kami anggap untuk bisa jadi penyambung silaturahim di antara kami. Itu kita menemukan yang namanya Business Excellence yang kebetulan sudah lama di kami Telkom ya, sejak tahun 2021 ya. Dan setelah kami berhimpun gitu ya, sepakat untuk mendirikan perusahaan yang kami beri nama PT Premium Mitra Excellence. Itu ceritanya secara singkat ya. Terus hari ini kegiatan apa sih? Oh, pada ngumpul. Ya, hari ini alhamdulillah, jadi kalau dihitung dari sejak berdirinya tahun 2015 ya Mas Tarto ya. Jadi pertama kali kami mengadakan RUPS itu di 2017 dan sekarang ini merupakan RUPS yang ke-10. Jadi hari ini RUPS yang ke-10 ya? Alhamdulillah sih, jadi selepas pensiun kami coba mencari kegiatan ya, tidak hanya di internal Telkom gitu ya, tapi juga di BUMN dan di swasta ya. Jadi tadi kita memanfaatkan kompetensi yang kita dapat dari perusahaan, jangan sampai hilang sia-sia gitu ya. Jadi kami manfaatkan berbagi ilmu lah gitu ya. Bukankah berbagi ilmu itu salah satu bekal yang kita harapkan kita bawa pulang nanti gitu ya. Itulah salah satu perekatnya. Jadi kelihatan banyak banget kawan-kawan yang ikut hadir, kita bersama bergembira, makan-makan bersama ya. Terima kasih Om Gong. Mudah-mudahan kegiatan Premium menginspirasi adik-adik kita, terutama yang belum pensiun, nanti begitu pensiun sudah siap dengan kegiatan-kegiatan barunya. Oke, terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Amin, amin. Mas Sigit, barangkali bisa diceritakan ini, barangkali kesan-kesan kita satu angkatan bisa makan bareng, rame-rame. Jadi ceritanya bagaimana? Ya, jadi ini alhamdulillah ya. Jadi RUPS yang sekarang ini memang suasananya berbeda. Pertama adalah didampingi oleh istri, kan. Yang kedua juga ada olahraganya. Nah ini memang baru-baru sekali ya, dipadukan antara kekeluargaan juga ada olahraganya. Nah ini memang beda sekali. Jadi Olahraganya itu apa itu? olahraganya padel. Nah, ini olahraga yang lagi ngetren. Ya, makanya kita coba semua teman-teman untuk bisa kenal permainan padel. Jangan sampai nanti ini permainan yang lagi ngetop ini kita nggak pernah mencoba. Nah, kita coba aja kan gitu. Itu jadi ini happy banget. Jadi apapun hasil RUPS-nya, yang penting ini suasananya happy banget. Ya. Oke, terima kasih Adik, Bang Deddy, barangkali ada kesan-kesan pada hari ini. Kalau barangkali boleh diceritain dari awal tadi. Oke, makasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya perlu ngasih tahu juga nih, kita Premium Mitra Excellence itu perusahaan yang dilahirkan di tahun 2016. RUPS-nya sudah dilaksanakan 10 kali. Ini adalah yang 10. Suatu hal yang luar biasa kalau menurut saya, teman-teman bisa bersama-sama seangkatan membangun perusahaan selama 10 tahun tanpa ada kasus case-case yang berarti, bahkan tumbuh terus. Hanya akhir-akhir ini memang kondisinya berbeda ya. Nah, yang saya rasakan dari 10 tahun kita bergaul dalam konteks bisnis di Premium Mitra Excellence, bisnis biasa, itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik yang lain bahwa ternyata kita kalau ada keinginan dan budaya yang sama, kemauan yang sama, itu bisa kita bersama-sama untuk membangun suatu bisnis. Kalau perorangan mungkin teman-teman Telkom udah jagoan lah ya, banyak pemain-pemain, tapi bersama-sama itu bayangin 10 tahun coy. Jadi Anda harus Luar biasa. luar biasa. Yakin kita bisa. Itu Oke, aja. terima kasih. Terima kasih. Ya.